pembimbing kalian, teman sebangku kalian, apakah ada yang tidak hadir? Apakah ada yang izin atau sakit? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Semuanya lengkap berarti ya, ada 24 orang. Bagus ya. Nah, selanjutnya ya, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang materi apa? Teks eksposisi. Betul, tentang apa? Tentang perbedaan fakta dan opini. Oke, ada yang masih ingat opini itu apa? Ya, Rahma, apa? Betul ya. Opini itu adalah pendapat. Bentuknya bisa berupa apa? Komentar. Apa lagi? Penilaian. Betul. Apa lagi bentuknya? Saran atau rujukan. Pinter. Kalau fakta? Fakta itu apa? Ya, fakta itu adalah peristiwa yang benar-benar ada atau benar-benar terjadi ya. Nah, itu fakta. Nah, tujuan dari teks eksposisi itu apa?
bisa berupa kausal atau temporal. Nah, atau pertentangan. Nah, ini ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, yang keempatnya itu ada kata persuasif. Kata-kata persuasif. Dan yang kelima, nah, yang kelimanya itu adalah kata-kata rujukan ya. Nah, ini ya. Nah, untuk kebahasaan eksposisi itu kurang lebih ada 5 ya ciri kebahasaannya itu. Nah, yang pertama ada kata-kata teknis. Ada yang tahu apa itu kata teknis? Kata teknis ini adalah istilah-istilah ya, istilah-istilah yang digunakan dalam bidang tertentu. Nah, contohnya nih di bidang kesehatan, misalnya ya, di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan topiknya itu tentang yang mudah itu contohnya COVID-19. Nah, di dalam kalau kalian berbicara tentang COVID-19 nih, nah kalian akan sering menemukan istilah apa? Medis, betul, ada istilah medis ya. Apalagi COVID-19 virus. Nah, betul kata virus. Apalagi betul ya, partikel batuk ya. Nah, jadi kita sering batuk kalau COVID-19 ya. Dan lain-lain ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kata teknis itu adalah istilah-istilah yang digunakan dalam bidang tertentu ya. Jika topiknya itu tentang bidang kesehatan, maka istilah-istilah kesehatan yang akan sering muncul. Jika kita membahas tentang topiknya itu tentang teknologi, maka istilah-istilah teknologi ya yang akan sering muncul. Itu contoh dari kata teknis ya. Nah, selanjutnya ada kata kerja mental nih. Nah, dari katanya juga mental. Nah, mental ini berkaitan dengan apa? Dengan pikiran ya atau perasaan. Nah, itu ya contoh dari kata kerja mental itu contohnya seperti kata menduga, apalagi yang berkaitan dengan pikiran atau perasaan. Tuh ada mengetahui ya, menyimpulkan. Nah, semacam itu ya contoh-contoh kata kerja mental. Selanjutnya ada konjungsi. Nah, konjungsi ini kata sambung. Nah, banyak jenisnya ya konjungsi itu. Nah, salah satunya ada konjungsi kausal, temporal, atau pertentangan. Nah, kausal ini artinya adalah sebab akibat. Nah, contohnya seperti kata sebab. Apalagi karena ya, apalagi oleh karena itu. Nah, itu contoh-contohnya ya dan lain sebagainya, intinya yang menyatakan tentang sebab akibat. Oke, selanjutnya ada temporal. Temporal itu adalah konjungsi yang berkaitan dengan waktu. Oke. Contohnya seperti apa? Ketika. Temporal contohnya seperti ketika ya. Apalagi sebelum, sesudah. Nah, itu ya yang menyatakan waktu. Selanjutnya ada pertentangan nih, yang menentang. Nah, contoh-contoh konjungsi yang menyatakan pertentangan itu seperti kata namun ya. Oke. Ada yang tahu lagi? Seperti kata tetapi ya, sedangkan. Nah,
rujukan ya. Ini adalah struktur dan kebahasaan teks eksposisi ya. Nah, apa sih manfaatnya? Ya, apa manfaatnya kita mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi? Ada yang tahu? Ya, manfaatnya agar kita bisa menulis teks eksposisi dengan baik. Dengan kita bisa menulis teks eksposisi, kita bisa menyampaikan informasi sesuai dengan fakta ya. Apalagi kalian nih sekarang kan sedang pesantren ya. Nah, jadi teks eksposisi ini bisa menjadi media atau sarana dakwah kalian untuk menyampaikan kebenaran. Nah, itu ya salah satu manfaat kita mempelajari teks eksposisi. Ya. Nah, selanjutnya ya, agar kalian lebih paham tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi ini, nah, Ibu ingin kalian sekarang belajar berkelompok. Nah, karena ini ada 24 orang, Ibu ingin satu kelompoknya itu ada 4 orang. Berarti ada 6 kelompok ya. Satu kelompoknya ada 4 orang. Nah, silakan berhitung terlebih dahulu ya, 1 sampai 4 dan seterusnya ya. Silakan mulai. Oke. Nah, sekarang silakan kalian berkumpul dengan nomornya masing-masing. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Nah, seperti itu ya. Oke, silakan berkumpul terlebih dahulu ya. Nah, semuanya sudah berkumpul ya. Nah, sekarang ini Ibu ada lembar kerja peserta didik ya. Lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara berkelompok ya, untuk memantapkan pemahaman kalian tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, silakan ini ya, kerjakan. Nah, silakan kerjakan lembar kerja peserta didiknya. Bekerja samalah dengan baik ya, dan hargai pendapat teman kalian ya. Nah, silakan ya, analisis teksnya ya, analisis strukturnya dan juga kebahasaannya. Kalau yang sudah, nanti dipresentasikan ya. Baik, silakan kerjakan ya. Jika ada yang ingin
sudah bekerja sama dengan baik ya dan belajar dengan baik. Nah, presentasi kalian bagus semuanya ya. Nah, Ibu rasa